Kota Tua Jakarta merupakan salah satu ikon wisata ibu kota yang syarat akan nilai sejarah. Kawasan ini dulunya merupakan pusat pemerintahan Batavia dengan luas wilayah sekitar 15 hektar. Seperti yang kita ketahui, Kota Tua atau yang dulu dikenal dengan Kota Batavia Lama terdapat banyak bangunan bersejarah yang sudah berdiri sejak zaman dahulu. Salah satunya adalah Museum Fathahillah. Di Museum Fathahillah ini terdapat berbagai macam peninggalan sejarah Indonesia, mulai dari perkembangan manusia di Jakarta, penemuan berbagai macam prestasi, dan alat-alat digunakan manusia purba untuk memasak atau menyimpan barang. Ini adalah wilayah Kerajaan Tarumanegara. Yang kalian lihat ini adalah prasasti, yaitu Prasasti Cireton. Prasasti ini ditemukan di Kabupaten Bogor. Prasasti ini merupakan peninggalan Kerajaan Tarumanegara dan berisi tentang pujian-pujian kepada Raja Purnawama yang tapak kakinya dianggap sebagai tapak kaki Dewa Wisnu. Selanjutnya ada Prasasti Kebun Kopi, ditemukan di Kabupaten Bogor. Berikutnya, di sini ada berbagai macam batu, yaitu batu beliung. Masyarakat pada zaman dahulu percaya bahwa batu beliung ini berasal dari biji dewa petir yang turun ke bumi. Tetapi, faktanya tidak. Batu beliung ada pada zaman manusia purba yang dibentuk seperti kapak lalu digunakan untuk bertani dan bercocok tanam. Selain itu, batu beliung juga digunakan untuk aksesoris seperti kalung dan gelang. Lalu, yang kita lihat berikutnya adalah rempah-rempah. Rempah-rempah ini digunakan oleh orang Belanda untuk menghangatkan badannya, yang dijadiin ramuan dan minuman. Rempah-rempah yang ada di sini yaitu kayu manis, pala, dan cengkeh. Rempah-rempah yang ada di Museum Fathahillah ini masih sangat asli dari zaman Belanda, jadi wajar kalau baunya sangat tidak sedap ketika dihirup. Ini adalah lukisan Raja Solomon. Pada zaman itu, ada peraturan yang jika peraturan tersebut dilanggar, maka kedua bola matanya akan dicolok. Karena anaknya Raja Solomon tersebut melanggar peraturan, maka Raja Solomon mengorbankan satu matanya untuk dicolok. Kalau yang ini adalah seorang bayi yang menyaksikan eksekusi mati. Eksekusi mati tersebut ada dua macam, yaitu gantung diri dan dipotong tangannya. Hukumannya tersebut dilakukan di Palaza dan disaksikan oleh warga Batavia.
Berikut ini adalah ruangan Inggris. Ruangan Inggris adalah salah satu bangunan Indonesia yang dipengaruhi oleh gaya Eropa. Contoh bangunannya ada Museum Bank Indonesia, Istana Merdeka, dan Istana Presiden. Bangku, lemari, dan tempat tidur bayi ini masih asli dari zaman Belanda, dibuat dari bahan kayu jati, sehingga kualitasnya tidak termakan oleh usia. Lalu selanjutnya lukisan Abraham van Riebeeck. Beliau adalah orang pertama yang melakukan korupsi dan membuat VOC jadi bangkrut. Di museum ini ada 3 sekat ruangan, yaitu ada patung Athena yaitu Dewi Perang. Kemudian di belakangnya itu adalah Medusa yang identik dengan rambut ular. Yang kalian lihat di sini adalah ruangan yang digunakan gubernur untuk menulis undang-undang, dan di sini terdapat 2 meja. 2 meja ini terbuat dari kayu jati, yang satu dibuat dari kayu jati sambungan, sedangkan yang satu tidak. Diameter meja ini adalah 2,2 meter. Kemudian sejarah gedung Museum Fathahillah. Gedung ini dibangun pada tanggal 25 Januari 1707 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal John Van Horn. Gedung ini diselesaikan pembangunannya pada tanggal 10 Juli 1710 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Sebelum dijadikan museum, dulunya ini adalah balai kota dan dijadikan museum pada tanggal 30 Maret 1974 karena diambil alih oleh warga Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Ali Sadikin. Lalu yang kalian lihat sekarang ini adalah penjara bawah tanah. Totalnya ada 5 ruangan. Di dalam sini dulunya diisi dari 25 sampai 50 orang. Jadi 83% tahanan yang belum dieksekusi, mereka meninggal duluan di tempat ini. Mereka tidak bisa keluar penjara karena kaki mereka diikat oleh rantai besi yang dihubungkan ke bola-bola besi. Semakin berat pelanggaran mereka, semakin besar pula ukuran bola besinya. Halo Kak, perkenalkan saya Suhartini, saya dari Universitas Gunadarma. Di sini saya izin untuk mewawancarai Kakak tentang seputar Museum Fathahillah ini. Izin ya Kak. Boleh perkenalkan nama Kakak siapa? Nama aku Istiqomah, bisa dipanggil Isti. Baik Kak, di sini saya akan bertanya-tanya seputar tentang museum ini. Yang pertama saya mau nanya dong Kak, kenapa gedung ini dinamakan Gedung Batavia ya Kak? Karena pada saat itu Batavia ini sudah diambil alih oleh warga Indonesia. Berarti ini terus setelah diambil alih dengan pemerintah Indonesia, terus gedung ini dinamain Gedung Batavia. Sebelumnya gedung ini fungsinya buat apa ya Kak? Ini adalah Kodim dan Balai Kota. Oh, dulu sebagai Kodim dan Balai Iya. Kota. Mau nanya lagi Kak, di museum ini apa sih ruangan yang paling penting dan peninggalan-peninggalan apa yang menurut Kakak menarik untuk orang-orang tahu gitu? Ya. Kalau yang pertama itu biasanya ada ruang sidang karena itu ruangan untuk menghakimi para tahanan, dan yang kedua itu ada ruangan balkon, di mana ruangan balkon itu adalah salah satu tempat untuk para gubernur dan para hakim menyaksikan eksekusi, dan yang ketiga itu ada ruangan penjara di bawah tanah, di mana penjara itu ada 5 kamar dan itu yang paling excited atau yang paling suka dikunjungi oleh warga di sini. Jadi orang banyak yang pada lihat penjara bawah tanah. Terus koleksinya apa aja Kak? Kalau koleksi seperti tombak-tombak yang ada di sini, atau meja sidang dan ruang sidang, atau kayak yang tadi yang peninggalan-peninggalan dari beberapa negara. Kayak misalkan prasasti. Iya, prasasti, batu-batu seperti itu. Dengan langkah yang penuh pengetahuan dan kenangan yang tak terlupakan, kita meninggalkan kota tua ini. Namun, jejak sejarah yang telah kita telusuri dan pengalaman yang kita rasakan akan tetap dikenang. Kota tua ini adalah bukti hidup bahwa masa lalu yang indah dapat hidup berdampingan dengan masa kini yang modern. Melalui penjelajahan ini, kita belajar untuk menghargai nilai-nilai warisan budaya dan keindahan arsitektur zaman dahulu.
Semoga kita dapat menjaga dan merawat kota tua ini sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas kita. Sampai jumpa di petualangan berikutnya teman-teman. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini. Dadah!